Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Sekarang kita memasuki proses grup baru ya, di minggu ke-13 kelas pengantar manajemen dan rekayasa konstruksi. Kita memasuki proses grup baru yaitu proses project closing atau penutupan proyek. Oke, hari ini kita akan belajar proses penutupan atau closing proyek ini gitu ya. Dan lalu kita juga belajar untuk memahami aktivitas apa saja yang dilakukan untuk menutup sebuah proyek gitu ya. Jadi yang pada dasarnya yang ketika kalau kita bicara penutupan proyek gitu ya, nggak bisa kayak menutup sebuah pintu gitu ya, nggak semudah itu gitu ya. Perlu kita pahami kembali gitu ya, yang namanya sebuah proyek gitu ya. Sebuah proyek itu adalah usaha sementara yang kompleks gitu ya. Sebuah usaha sementara untuk menghasilkan sebuah produk yang berarti apa project ini memiliki sebuah umur gitu ya, punya siklus hidup, dimulai dari proses memulai proyeknya itu ya, kalau kita ingin lihat kembali memulai proyek ya, lalu fase kedua adalah organizing dan preparation gitu kan, mengorganisir dan menyiapkan segala sumber dayanya ya, lalu menjalankan proyek itu sendiri hingga akhirnya menyelesaikan proyek ini. Dimana dari kelima fase itu ada 6 proses grup. Ya. Di setengah semester yang lalu kita sudah belajar inisiasi dan planning. Lalu ketika setelah UTS kita membahas proses eksekusi dan monitoring controlling, ya, di mana kedua proses grup ini ya, berada dalam satu fase, yaitu fase carrying out work, melaksanakan pekerjaan itu, di mana kedua ini bersifat iteratif, ya, saling mengoreksi. Ya. Sampai kapan Pak ini siklus ini muter, dikoreksi terus gitu ya? Ya sampai proses closing. Nah, closing itu artinya apa? Closing itu artinya mengakhiri proyek itu. Ya, closing proses itu adalah proses yang berada di tahap ketika kita akan menyelesaikan proyek itu. Nah, inilah proses yang pada dasarnya menghentikan siklus ini gitu ya, menghentikan siklus uh, continuous improvement ini gitu ya. Karena kalau misalnya dikatakan Pak, namanya perbaikan harus terus menerus, ya betul. Nah, tapi perbaikan terus menerus itu kalau berada dalam konteks project ya, sebuah project yang memiliki umur ya, yang memiliki waktu selesai gitu kan, ya, berarti pada dasarnya ini harus dihentikan siklus PDCA itu, siklus continuous improvement harus diselesaikan. Kapan pada diselesaikannya? Ya, di tahap ending the project dengan cara apa? Ya, cara melakukan proses-proses penutupan closing proses ini. Nah, seperti biasa gitu ya, kalau misalnya kita membahas project management gitu ya, project management process group, kita harus paham dulu knowledge area apa saja. Ya, di tahap closing ini ya, sudah sedikit nih yang berperan knowledge areasnya. Kalau menurut PM Box seenggaknya setidaknya ada proses procurement, pengadaan yang harus ditutup, dan lalu closing, lalu di integration management itu. Ya. Nah, kalau menurut construction management body of knowledge, closing itu juga membutuhkan peran resource management. Ya, ini untuk lebih detailnya mengenai resource closing di resource management dan procurement management ini akan kita bahas di minggu depan. Ya, kita akan bahas di minggu depan. Jadi yang namanya proses closing atau penutupan ini pada dasarnya adalah proses finalisasi ya, finalizing ya, semua aktivitas dalam proses project management gitu ya. Baik, berarti dari tahap inisiasi, planning, executing, monitoring, controlling ya, bahkan termasuk closing ini pun ya, semuanya akan ditutup gitu ya, semuanya difinalisasi gitu ya, secara formal. Jadi nggak bisa dengan semudah itu kayak meninggalkan proyek itu ya, tidak bisa gitu, selesai udah bubar gitu ya, nggak bisa gitu ya. Ini kita bicara proyek gitu, bukan kondangan. Yang kondangan apa ya, sehabis makan pulang gitu ya, nggak seperti itu ya.
ini project itu karena membutuhkan banyak sumber daya gitu ya, ada banyak pihak yang terlibat, ada begitu besar kepentingan bisnis ya yang terlibat, ya maka dari itu semua prosesnya itu harus didokumentasikan gitu. Harus secara formal diselesaikan. Kalau misalnya sudah dibuka secara formal di proses inisiasi dengan dibentuknya project charter, ya maka dari itu penutupannya pun juga harus formal juga. Tuh. Ya, bahkan termasuk untuk project-project yang dikatakan gagal. Jadi yang namanya penutupan proyek gitu ya, project closing itu nggak berarti nggak berarti sebuah project itu sukses, belum tentu juga. Tuh. Ya, yang namanya sebuah project itu bisa di tengah-tengah menemui kendala yang cukup besar untuk akhirnya menterminasi atau menghentikan project itu, gitu ya. Nah, ketika sebuah organisasi atau tim proyek ini mengenai sebuah kendala yang terlalu besar untuk mereka kendalikan, gitu ya, sebuah masalah yang begitu besar sehingga mereka nggak bisa menyelesaikan proyek itu, nah maka dari itu perlu ada penutupan, terminasi secara terminasi yang tetap juga harus ada closing, ya, terminasi project yang dilakukan secara formal juga, gitu. Nah, dalam project ini ya belum tentu juga dalam kasus terminasi proyek ini belum tentu juga ini sepenuhnya salah kontraktor gitu, belum tentu juga gitu. Bisa jadi karena kesalahan mungkin si pemberi kerjanya. Nanti pada dasarnya terminasi project ini, closing project secara di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah pelaksanaan ini perlu diselesaikan secara baik-baik tentunya gitu ya. Yang namanya bisnis gitu ya, tetap harus diselesaikan secara baik-baik. Kenapa? Karena kedua pihak, ya, pemberi kerja itu owner dan penyedia jasa kontraktor, mereka berdua ini diikat oleh sebuah dokumen kontrak, dokumen hukum yang sifatnya mengikat. Apabila melanggar perjanjian gitu ya, ada konsekuensi hukumnya jelas. Maka dari itu closing, mau itu proyeknya selesai secara baik-baik dengan sukses ataupun tidak selesai, ya, ada terminasi mendadak lah istilahnya gitu ya, atau keadaan kahar atau apapun itu, perlu diselesaikan dengan proses closing ini, project closing proses ini gitu. Maka dari itu teman saat tadi procurement itu bermain di situ. Nah, kenapa? Karena namanya project closing itu ya, penutup proyek itu, pada dasarnya mereka itu menetapkan sebuah prosedur administratif, prosedur kontraktual gitu ya, yang diperlukan untuk memverifikasi dan mendokumentasikan proyek gitu. Mendokumentasikan dalam artian pada dasarnya namanya sebuah proyek gitu ya, nggak hanya barang jadinya yang akan diserah terimakan kepada owner gitu ya, kepada pemberi jasa gitu, kepada pemberi kerja gitu ya. Kan pada dasarnya kalau misalnya di kontraktor itu produk yang diberikan oleh si kontraktor kepada owner itu apa? Apakah barangnya, propertinya? Bukan. Kontraktor itu bukan pembuat barang. Kontraktor adalah penyedia jasa, memberikan layanan. Produknya nggak berbentuk sebuah barang yang bisa kita pegang, tidak, tapi produknya itu adalah berupa layanan, aktivitas gitu. Si kontraktor melakukan aktivitas pengecoran, aktivitas penggalian, aktivitas masang tulangan, itu adalah aktivitas. Barangnya ya, itu sudah pada dasarnya menjadi hak milik si owner gitu. Nah, maka dari itu kalau di sini dikatakan dokumentasi proyek gitu ya, closing gitu namanya, bagaimana kita menserah terimakan sebuah produk yang tidak bisa kita pegang gitu ya. Ya dengan cara apa? Paperwork. Gitu. Maka dari itu namanya dokumentasi ya, namanya closing itu mostly kebanyakan adalah ya tadi paperwork. Gitu, memverifikasi dokumen, dokumen gimana, quality controlnya sudah lolos semua belum? Ada nggak deliverable yang masih cacat gitu, yang masih belum
masih harus diperbaiki gitu, bagaimana kondisi keuangannya dan segala macam. Nah, jadi closing itu ya mostly udah paperwork aja, verifying semua dokumen-dokumen gitu kan. Nah, disitulah proses closing, proses itu. Nah, ini akan sangat berguna gitu ya. Nggak hanya di proyek-proyek kecil, tapi ini akan sangat berasa gunanya ketika proyeknya itu besar. Gitu ya. Istilahnya kalau mega project gitu, mega infrastructure project gitu, yang terdiri dari beberapa fase proyek yang kecil-kecil gitu. Ya, kalau proyek infrastruktur yang besar-besar, kayak misalnya proyek apa tuh, ya proyek MRT, misalnya MRT Jakarta gitu ya. Saya nggak habis-habisnya ya membahas proyek MRT gitu ya. Karena sekarang masih berlanjut lagi gitu. Sekarang sudah masuk ke fase 2 dari mana tuh? Dari Tamrin sampai nanti ke Harmoni, lalu Harmoni lulus saja sampai ke mana? Kampung Bandan atau kota ya, saya lupa deh, kayak Kampung Bandan ya. Itu pun juga ada beberapa fase-fasenya, ada beberapa paket pekerjaan, kontrak-kontraknya. Gitu. Setiap kontraktor yang memiliki, yang mendapatkan paket pekerjaan itu, yang memegang kontrak paket pekerjaan itu, pada akhirnya akan menutup semua kontrak-kontrak konstruksi itu gitu ya. Nah, maka dari itu ketika kontrak konstruksi itu ditutup, diselesaikan, itu harus dokumentasinya supaya apa? Ketika data-data dilanjutkan ke fase proyek berikutnya, dan kontraktor yang berikutnya itu nggak akan buta-buta amat gitu loh. Sudah ada lesson learn-nya. Sehingga kalau misal kontraktor memulai sebuah proyek dengan pengetahuan yang cukup, proyek selanjutnya ya kesuksesannya bisa lebih dijamin lah gitu. Peluang untuk suksesnya akan lebih tinggi lagi. Gitu. Nah, makanya pentingnya proses closing itu tidak hanya manfaatnya tidak hanya bagi si kontraktor melakukan proses closing saat itu, gitu ya, tapi juga untuk proyek-proyek yang akan datang. Lalu apa saja yang kita pakai gitu ya, yang kita gunakan dalam menutup proyek ini gitu ya. Pertama jelas gitu ya, kita bahas di sini satu-satu. Input-inputnya dulu ya, masukan-masukan dulu. Jadi masukan yang pertama gitu ya, butuh yang namanya project charter. Jadi yang namanya menutup proyek itu ya direview kembali dari tahap paling awal, inisiasi, dilihat lagi. Tuh. Dilihat lagi apakah proyek ini sudah mencapai tujuan bisnisnya atau belum. Kan tujuan bisnis dari proyek itu kan nggak cuma tujuan keuntungan atau biaya, tapi kan ingat lagi kembali kalian membuat project charter. Gitu ya. Ingat-ingat kembali ketika kalian membuat project charter. Tujuan-tujuan proyeknya apa saja? Nah, ada tujuan waktu, ada tujuan biaya, ada tujuan mutu, tujuan yang pada dasarnya semua itu adalah untuk apa? Memenuhi ekspektasi siapa? Owner, stakeholder, gitu. Ya, maka lihat lagi tercapai atau tidak tuh. Tuh, kalian melihat oh tujuannya ada A, B, C, D sampai Z misalnya kayak begitu. Lalu kalian lihat kembali di saat ini. Udah belum tercapai nggak semua ini? Tujuan bisnisnya tercapai, tujuan biayanya tercapai atau enggak? Tepat waktu atau enggak? Aduh, ngaret nih. Tuh, gimana kalau ngaret? Tepat waktu, oke. Wah, cost overrun. Wah, kualitinya belum bener nih, gimana? Seperti itu, dibandingkan lagi. Nah, membandingkannya tadi dengan melihat semua dokumen-dokumen proyek yang dibuat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan itu dilihat lagi semua. Di apa istilahnya, di review kembali. Masih ada nggak masalah-masalah yang terjadi? Masalah-masalah yang pernah terjadi sudah selesai atau belum? Apa dampaknya dengan penyelesaiannya itu? Nah, itu dilihat kembali di situ. Ya, mau itu issue log, lesson register, milestone list, semuanya dicek. Ya, hasil laporan quality controlnya, ya dari sekian banyak daftar pemeriksaan gitu ya, yang sudah kalian pernah buat di tahap planning waktu itu, udah keisi semua atau belum? Gitu. Kalau udah keisi, masih ada nggak yang nggak lolos uji? Nah, kalau misalnya boleh nggak, kalau misalnya dari 10 daftar pemeriksaan, 10 checklist misalnya seperti itu, ada 2 yang nggak lolos uji, boleh nggak project ditutup? Gitu. Kenapa nggak dipenuhin sekalian 10-10-nya? Mungkin nggak sanggup.
gitu kan? Mungkin nggak sanggup karena satu dan lain hal, bisa jadi gitu kan, karena alasannya cukup logis gitu, nggak sanggup menyelesaikan sampai semua checklist quality-nya terpenuhi gitu kan. Nah kalau nggak sanggup gimana? Boleh nggak dinego? Ke siapa kita negonya? Ke tim sendiri dulu tentu, ke owner, lalu dinego juga, Pak ini kayak kami nggak sanggup Pak untuk sampai apa, sampai sesuai rencana kami di awal. Tuh, kami nggak sanggup sampai sedetil ini misalnya, seperti itu. Boleh nggak Pak kami kurangin? Nah itu ada nggak diskusi dengan saya, misalnya saya sebagai pemberi kerja, kita pemberi tugas. Nah itu harus dicek lagi di situ. Nah lalu dilihat lagi ya, salah satu inputnya lagi adalah deliverable ya, produk-produknya yang sudah jadi, sudah lolos uji mutu gitu, dikumpulin semuanya gitu, dikumpulin, didokumentasikan, difoto, divideoin misalnya seperti itu kan. Oke ini abutmennya udah oke nih ya, sesuai dengan checklist, dimensinya oke, kerapihannya oke, sesuai dengan syarat mutunya, foto ceklek atau ngevideoin gitu kan, videoin oke, sudah bagus gitu. Nah ini lolos uji, ini loh deliverable yang lolos uji itu seperti ini, lolos uji mutu itu seperti ini gitu kan. Lalu diteruskan ke deliverable yang lainnya, dikumpulkan semuanya sehingga akhirnya mencapailah satu barang jadi gitu ya, satu project yang utuh. Nah, itu dari proses validasi lingkup. Nah, lalu selain proses validasi lingkup, di mana di situ kalian mendokumentasikan ya, membuat list deliverable yang sudah lolos uji, lalu diproses procurement-nya gitu ya. Nah, kalian ketika membuat project misalnya gitu, ada nggak utang piutang ke vendor gitu, ada nggak masalah-masalah kontrak yang masih gantung gitu kan. Nah, namanya penyelesaian project itu, yang namanya masalah-masalah kontraktual ya, itu harus selesai dulu gitu. Mau barangnya udah jadi, tapi kalau masih ada masalah kontrak, ya masih ada masalah-masalah kontrak yang gantung, nah itu nggak bisa dinyatakan selesai proyeknya gitu. Ya artinya apa? Masih ada sengketa, masih ada ketidaksepakatan, masih ada ketidaksepemahaman antara para pihak yang tertulis dalam kontrak gitu loh. Pihak satu siapa? Pemberi kerja, pihak dua penyedia jasa. Kalau masih ada dispute istilahnya gitu ya, sengketa, itu diselesaikan dulu sebelum closing. Project nggak boleh dinyatakan selesai dulu sampai masalah-masalah kontraktual, mau itu masalah ada perjanjian jual beli, soal nyewa, hutang piutang dan lain-lainnya itu selesai. Nah, lalu project document ya, ini business case, benefit management untuk apa tadi? Hitung-hitungan atau analisis untung rugi. Nah, ngecek nih, kita udah belum nih hasil perhitungan apa? Kita hitung, oke kita udah keluar uang segini, kita dapat uang segitu, lalu kita ukur, kita hitung untung rugi berapa. Waduh, kita untung nih, kita masih untung, ada penghematan. Penghematan ini apakah sesuai dengan tujuan proyek yang ada di project charter? Sesuai. Oke, berarti tercapai tujuan proyeknya. Nah, lalu itu semua dilakukan ya tentu ya. Tadi tuh membandingkan dengan project charter, proses dokumentasi, ya lalu membuat dokumentasi deliverable, itu semua harus ada panduannya, harus ada istilahnya checklistnya lah, ya, daftar pemeriksaannya, ya diaudit, gitu, dievaluasi, termasuk tadi juga proses. Jadi yang namanya prosedur itu biasanya sebuah organisasi itu sudah ada kayak template-nya, sudah ada SOP-nya dari hasil proyek-proyek sebelumnya gitu. Nah, apakah prosedur-prosedur itu berlaku untuk proyek yang saat ini sedang dilakukan gitu ya? Nah itu kalau tidak sesuai bisa di-update, gitu, bisa diperbarui lagi. Untuk proyek yang ini nggak bisa prosedurnya hanya seperti itu, harus tambahkan atau kebanyakan prosedurnya, boleh dikurangin. Nah, itu semua menjadi panduan-panduan untuk proses penutupan gitu ya. Audit final tadi itu ngecek semua itu, ngecek dari 4.1 ya. Dari 4.1 sampai ke 55 nih 12 sampai ke proses 12 ini dicek dulu semuanya.
Nah, jadi pada dasarnya, basically gitu ya, pada dasarnya yang namanya proses penutupan itu seperti ini. Gitu. Dari yang pertama misalnya ini, dari tahap monitoring controlling gitu ya, fase eksekusi. Di sini fase eksekusi. Gitu. Ya, lalu memasuki project fase-fase penyelesaian sebuah project gitu. Nah, ini bisa ada dua skenario di sini. Ada skenario penutupan prematur gitu ya, yang terminasi tadi, atau penutupan project yang sukses gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas satu-satu dari yang enak yang mana ya. Penutupan prematur gitu ya. Penutupan yang determinasi secara prematur gitu. Yang belum selesai projectnya tapi udah diminta ditutup. Nah, jadi ketika bisa gini, ketika sebuah project gitu ya, ada misalnya menemui sebuah masalah yang cukup besar gitu ya, yang cukup ekstrim sehingga nggak bisa di handle ya sepenuhnya oleh tim proyek itu, ada istilahnya dewan direksi ya, dewan direksi proyek gitu ya, yang pada dasarnya berada di luar dari tim proyek itu gitu ya, tapi mereka punya kendali gitu. Seberapa besar kendalinya itu tergantung organisasinya. Nah, mereka ketika mendirect ya, ketika mengawasi ya, mengawasi si project manager gitu kan, lalu melihat ada masalah nih gitu. Atau enggak si project manajernya melaporkan ada masalah yang sangat besar nggak bisa dihandle. Nah, lalu si dewan direksi ini ya, director project board ini, mereka memberikan pengarahan ad hoc gitu ya. Ad hoc itu istilahnya apa ya ad hoc itu ya? Kayak memberikan suatu keputusan lah ya, keputusan untuk misalnya penutupan proyek itu. Gitu ya. Ditutup. Oke, tutup. Nah, bisa jadi nih ketika dalam penutupan proyek itu misalnya diserah terimakan lah barang-barang yang sudah jadi gitu ya, yang sudah jadi, tapi mungkin nggak semua. Misalnya ada 100 produk yang harusnya dibuat gitu, tapi ketika ada keputusan untuk menutup proyek ini secara prematur, let's say baru ada 80 gitu, 80 produk gitu, 80%. Nah, itu 80% itu diserah terimakan lah, dan itu dibayarkan. Tetap harus dibayarkan, ya diserah terimakan. Misalnya 20 itu gimana? Ya nggak bisa gitu, karena mungkin ada menemui masalah yang cukup besar. Di handover di situ ya. Nah, penutupan prematur ini ya kemudian disiapkan dokumen-dokumennya untuk dievaluasi di sini. Gitu, ya. Lalu dievaluasi ya, kenapa bisa sampai terjadi penutupan yang prematur ini kan? Nah, itu dianalisis supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi di proyek sebelumnya. Nah, kalau penutupan yang sifatnya prematur ini dalam proses evaluasi ini yang nggak enak, nggak nyaman lah. Ya jelas karena ini kan sifatnya istilahnya apa ya, nggak ada yang mau sebenarnya kalau proyek itu nggak selesai gitu kan. Ya baik itu si pemberi kerja atau si penyedia jasa gitu kan, nggak ada yang mau proyek ini selesai secara prematur sebenarnya gitu. Mereka berdua pada dasarnya ingin memenuhi apa hak dan kewajibannya yang tertulis dalam kontrak gitu. Nah, cuma yang namanya kondisi kita nggak pernah tahu ya. Kalau kalian lihat gitu ya, setahun kebelakangan ini, di masa pandemi ini, ada beberapa proyek coba yang kira-kira harus dihentikan, gitu ya, diterminasi, ditutup secara prematur karena masa pandemi gitu, karena masa pandemi ini. Ya, oke, ya lihat sendiri saja berapa banyak proyek yang harus ditutup, gitu kan. Karena bisa jadi ada pembatasan aktivitas gitu ya yang begitu ketat gitu kan, sehingga banyak alat yang nganggur, istilahnya terjadi bleeding gitu kan, kontraktor berdarah-darah gitu kan, keluar uang tapi nggak ada produksi gitu kan, atau ownernya, pemberi kerjanya gitu, karena proses bisnisnya terganggu ya, akibat pandemi, jadi nggak bisa bayar, bisa jadi seperti itu. Jadi yang namanya masalah sebuah proyek yang mengakibatkan penutupan atau closing prematurely closing the project itu bisa jadi karena tadi si pemberi kerja yang harusnya mendanai proyek itu ya bisnisnya terganggu, sehingga adalah namanya rekomendasi untuk penutupan. Nah, otorisasinya diberikan oleh siapa? Si dewan project director ini gitu ya, project directing board ini, mereka lah yang memberikan otorisasi untuk penutupan gitu ya. Nah, itu kalau prematurely closing. Nah, kalau misalnya
proyeknya lancar-lancar aja misalnya gitu kan, kalau kendala masih bisa diatasi gitu ya, bisa diatasi. Nah udah prosedurnya lebih enak lah gitu. Ada persiapan dulu. Persiapan dilakukan oleh siapa? Oleh si project manajernya. Jadi persiapan itu bukan perintahnya itu bukan dari dewan direksi, tapi dari si project manager, dari tim proyeknya gitu kan. Disiapkan gitu kan, closure-nya. Apa aja disiapkan nanti akan saya jelaskan di belakang gitu ya. Menggunakan apa? Tadi sudah saya jelaskan gitu kan, ada project charter, semua deliverables yang sudah verified dan segala macam gitu kan. Diserah terimakan, dievaluasi, lalu kalau misalnya sudah memenuhi semua persyaratan-persyaratan dalam kontrak gitu kan, ya barulah ada rekomendasi untuk penutupan project untuk akhirnya diserah terimakan lalu ditutup oleh dewan direksinya. Lebih enak kalau misalnya project selesai. Nah, apa saja yang disiapkan gitu ya. Nah, yang jelas ini, secara administratif gitu ya, ini tindakan aktivitas diperlukan untuk memenuhi kriteria gitu ya. Semua dokumen-dokumen, deliverable yang sudah update gitu, semua masalah itu diselesaikan dulu. Ya, itu dulu tuh. Jadi semua deliverable yang sudah lolos uji, yang sudah diterima, ya kan sudah lolos uji mutu, itu semua dokumentasinya harus ada dulu. Ya dokumentasi pemeriksaannya, dokumentasi checklistnya, ditandatangani kah semuanya oleh para pihak. Nah, itu kalau sudah selesai, nah itu berarti menjadi satu dokumen bukti gitu untuk penutupan serah terima gitu ya. Nah, ini kalau misalnya konfirmasi serah terima semua elemen-elemen deliverable tadi itu berarti ada misalnya nih harus ada tanda tangan yang dicek dulu. Aboutmentnya udah oke belum? Oke. Tulangannya udah oke belum? Tanda tangan. Tanda tangannya oleh owner biasanya diwakili oleh konsultan inspektor gitu kan, konsultan pengawas. Lalu untuk kontraktor ya harus pastikan dulu semua biaya ya udah ditagih atau belum, dan owner pun juga harus memastikan semua tagihan sudah dibayar atau belum gitu ya. Jelas ini harus ada ini dulu nih, harus ada buktinya dulu kontraktor sudah menagih dan owner sudah tertagih dan sudah membayarnya. Itu harus ada recordsnya dulu, catatan dulu, udah belum dipenuhi itu semua. Lalu memindahkan personil gitu ya, nih akan kita bahas minggu depan ya. Nah lalu bagaimana material-material sisanya? Nah, kalau misalnya material-materialnya berbahaya gitu kan, limbah-limbah B3 gitu kan, limbah bahan berbahaya yang beracun misalnya seperti itu harus diolah dulu gitu. Diolahnya gimana? Ada prosedur lagi. Lalu merelokasi fasilitas proyek gitu kan untuk demobilisasi gitu kan, alat berat dikeluarin dulu semuanya, alat berat dikeluarin, bedeng-bedeng kantor proyek dikeluarin dulu dari lapangan gitu kan, supaya lapangannya bersih untuk serah terima gitu. Yang masa kita mau serah terima apartemen kelas premium gitu tapi masih ada bedengnya gitu kan, masih ada bedeng, masih ada alat berat gitu nangkring gitu kan, ya nggak enak banget lah dilihat, apalagi sama konsumen gitu kan, sama konsumen calon pembeli apartemen kan nggak mungkin. Nah, lalu terakhir menyusun laporan akhir proyeknya. Tadi tuh mendokumentasikan semua hasil dokumentasi yang sebelum-sebelumnya. Ya. Lalu untuk yang kegiatan terkait dengan penyelesaian kontrak gitu kan, serah terima dari vendor ya, vendor yang kalian dari si kontraktor gitu kan, udah selesai atau belum nih? Alatnya udah selesai dipakai. Udah ada belum perjanjiannya gitu kan, sama subkonnya misalnya. Klaim-klaimnya baik dari si kontraktor ke si owner atau dari kontraktor dengan subkonnya dengan vendornya, ada nggak masalah-masalah atau klaim-klaimnya? Klaim itu bisa dispute, bisa bukan gitu ya. Klaim-klaimnya sudah selesai atau belum gitu. Kalau masih ada masalah-masalah, klaim, dispute atau change order yang belum selesai harus diselesaikan dulu gitu sebelum tutup. Tadi seperti saya katakan sebelumnya, masalah-masalah kontraktual, dispute, klaim, atau perubahan adendum dan segala macam itu harus selesai dulu. Lalu semua catatan diupdate gitu kan, akhirnya dengan hasil akhirnya, lalu diarsipkan, didokumentasikan. Yang namanya pengalaman adalah guru terbaik. Pengalaman itu bisa memberikan masukan-masukan berharga selama itu tercatat menjadi data historis untuk proyek-proyek sebelumnya. Proyek-proyek sebelumnya untuk proyek-proyek yang akan datang, proyek-proyek selanjutnya.
Mereka yang gagal belajar sejarah akan dikutuk mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Makanya pentingnya data historis seperti itu, pentingnya dokumen-dokumen lesson learn itu seperti itu, supaya nanti yang project-project yang akan datang gitu ya, mau itu yang kalian lakukan gitu kan, apalagi yang akan kalian lakukan itu nggak terulang lagi. Nah, jadi nanti yang kalian ilmu-ilmu yang kalian terima di kelas ini gitu ya, akan kepake lagi di kelas-kelas yang akan datang. Kelas biaya waktu, kelas quality resiko, kelas construction project modeling, apalagi gitu kan. Nah, itu akan kepake terus di situ. Nah, bagaimana caranya aktivitas yang diperlukan itu untuk menyelesaikan semua ini ya? Kumpulin semua rekaman-rekamannya gitu. Ya kalian udah punya rekaman-rekaman gitu kan, rekaman-rekaman dari pas inisiasi, planning, eksekusi, monitoring, controlling gitu kan, hingga closing itu direkam semuanya. Kalian sudah punya data-data gitu kan, data-data catatan proyeknya gitu. Itu jangan langsung dihilangkan gitu loh. Simpan itu seenggak-enggaknya sampai kalian lulus lah, sampai kalian lulus D4 gitu kan. Karena ini menjadi penting gitu. Itu menjadi catatan kalian. Lalu lihat lagi di audit, bagaimana kok kita bisa sukses melakukan aktivitas ini? Bagaimana kita bisa sampai terjadi kegagalan? Penyebabnya apa sih? Itu dicatat, dianalisis gitu. Untuk kemudian apa? Dikelola, dibagi, ditransfer pengetahuannya gitu. Ya. Knowledge transfer itu harus ada untuk untuk generasi-generasi yang akan datang, bahkan untuk kalian sendiri gitu. Sebagai proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu dilakukan dengan tadi mengarsipkan, bikin archive, bikin arsip-arsip dari informasi proyek. Ya. Lalu aktivitas berikutnya adalah tindakan yang diperlukan untuk mentransfer produk, layanan, hasil project, gitu kan. Mengumpulkan saran untuk memperbaiki, gitu kan, dari owner, biasanya dari owner, dari konsultan. Lalu yang terakhir adalah kalian mengukur kepuasan stakeholder. Apa saja yang digunakan? Ada meeting, rapat, gitu kan. Rapat-rapat dengan siapa ya? Nggak hanya antara dengan kalian, bisa juga harusnya dengan saya. Gitu kan. Nah, masalahnya selama ini saya nggak pernah diajak untuk diskusi gitu ya, untuk meeting gitu kan. Pak, gimana Pak untuk proses eksekusi kami gitu kan. Kalian terima aja ya udah gitu kan, dianggap itu sebuah ada rapat dengan saya gitu kan. Pak, kami planningnya seperti ini gimana? Itu ya udahlah gitu kan. Nah, seharusnya yang namanya meetings itu tetap harus ada. Gitu. Seenggaknya diskusi lah gitu ya. Jadi jangan malu lah untuk berdiskusi dan bertanya gitu dengan dosen gitu kan. Lalu ada expert judgment untuk audit, manajemen kontrol, untuk legal procurement-nya gitu kan, yang juga harus ada gitu. Lalu ada data analisis gitu ya, menggunakan tadi analisis data gitu kan, sudah belum memenuhi tujuan proyeknya gitu kan. Kalian sudah bikin trend analisis gitu kan, dari tugas yang sebelumnya gitu kan, dianalisis trendnya seperti apa, variasi seperti apa gitu. Sehingga nanti outputnya adalah nih ya, ada final product, ya, produk akhir yang diserah terimakan kepada klien kan. Lalu ada lesson learn register gitu kan, project document update gitu kan. Nah, yang berisi informasi tentang akurasi kinerja proyek kalian gitu kan, seberapa sering kalian meleset, seberapa sering kalian tepat gitu kan. Lalu kasus-kasus yang terjadi, yang masalah-masalah apa aja, lalu bagaimana kami menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nanti ini akan kita bahas EFOPA ya. Nah, lalu apa saja sih close out checklistnya gitu kan? Nah, ini bikinlah checklist milestone yang selesai, ya kan? Ada nggak set instructions yang udah selesai, belum instruksi lapangan, itu juga harus diselesaikan dulu, and secara close out dan seterusnya, gitu ya. Nanti bisa kalian baca sendiri lah di sini ya. Oke, payments, apakah semua pembayaran sudah dicairkan gitu kan? Apakah garansi-garansi, apakah retensi sudah dibayar atau belum? Lalu bagaimana serah terimanya project and offer dari kita penyedia jasa konstruksi ke ownernya gitu kan. Lalu apakah tim lain yang tim proyek selanjutnya sudah diserah terimakan atau belum. Nah, dan seterusnya. Nah, update-nya ya, update OPA ya, update Organization Process Offset ini ada dokumentasi serah terima formal. Ya, ini pernyataan bahwa produk-produk akhir itu sudah memenuhi seluruh
beserta spesifikasinya. Ya. Lalu ada project files gitu kan, rencana manajemen proyek yang sudah terupdate gitu. Untuk apa? Untuk dicek gitu. Ya, namanya project gitu ya, pasti akan ada perubahan-perubahan ya, ada masalah-masalah yang membutuhkan solusi-solusi yang pada dasarnya akan membutuhkan perubahan-perubahan berencana. Nah, itu harus dibandingkan gitu. Rencana terakhir terupdate dibandingkan dengan hasil akhirnya seperti apa. Gitu. Ini akan menunjukkan masalah-masalah dalam proyek itu sudah selesai atau belum. Gitu, ya. Dokumen formal untuk penutupan proyek gitu kan, juga yang termasuk tadi beberapa sudah diselesaikan, semua masalah-masalah kontrak sudah selesai atau belum, lalu informasi-informasi historis. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar di Classroom ataupun di YouTube. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.